Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan percobaan faktorial. Yang pertama, pengertian percobaan faktorial. Percobaan faktorial adalah percobaan dengan lebih dari suatu perlakuan. Kelompok perlakuan disebut sebagai faktor. Percobaan faktorial salah satu bentuk rancangan percobaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih kelompok perlakuan pada suatu objek penelitian. Tujuan percobaan faktorial adalah untuk melihat pengaruh pemberian dua faktor perlakuan atau lebih secara kombinasi, interaksi ataupun pengaruhnya secara mandiri terhadap masing-masing faktor tersebut di variabel pengamatan kita. Adapun contoh percobaan faktorial. Seorang ahli kehutanan ingin menentukan dosis 3 jenis pupuk pada tanaman akasia mangium. Kemudian, seorang ahli kehutanan ingin mencari jarak tanam yang baik pada beberapa varietas akasia mangium yang baru dihasilkan oleh perusahaan benih. Keuntungan percobaan faktorial. Jika faktor-faktor saling bebas, maka ada dua keuntungan yang berprinsip, yaitu yang pertama, semua efek sederhana dari suatu faktor sama dengan efek utama, merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Yang kedua, ulangan tersembunyi masing-masing efek utama diduga dengan tingkat ketelitian yang sama. Kerugian percobaan faktorial. Yang pertama, jika jumlah faktor meningkat, maka unit percobaan yang dibutuhkan semakin besar. Kedua, faktor yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan apabila jika ada interaksi. Selanjutnya, sifat perlakuan. Sifat perlakuan ada tiga, yaitu tetap, acak, dan campuran. Yang pertama, tetap. Seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat tetap, di mana taraf-taraf faktornya ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Selanjutnya acak, di mana seluruh faktor penyusun perlakuan dilakukan secara acak. Taraf-taraf merupakan sampel acak dari populasi taraf-taraf faktor yang bersangkutan. Selanjutnya campuran, yaitu faktor-faktor penyusun perlakuan ada yang bersifat acak dan bersifat tetap. Rancangan faktorial dua faktor. Yang pertama yaitu rancangan lingkungan, yang mana menata perlakuan berdasarkan kondisi lingkungan agar data yang diperoleh lebih disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Contohnya yaitu RAL, RAK, dan RLB. Selanjutnya, perancangan perlakuan, yaitu menata perlakuan agar data yang diperoleh menunjukkan akibat dari salah satu atau interaksi antar perlakuan. Contoh, rancangan faktorial dan rancangan petak terbagi. Selanjutnya, percobaan dua faktor. Apabila dua faktor diperlakukan bersama, maka kemungkinan kejadiannya adalah faktor pertama berbeda atau tidak berbeda. Yang kedua, faktor kedua berbeda atau tidak berbeda. Selanjutnya, faktor pertama dan kedua berinteraksi atau tidak berinteraksi. Selanjutnya, pengaruh faktorial. Apabila dua faktor A dan B diperlakukan bersama, maka akan diuraikan pengukuran pengaruhnya menjadi pengaruh sederhana, pengaruh utama, dan pengaruh interaksi untuk faktor A dan B. Selanjutnya, dua faktor dikatakan berinteraksi apabila pengaruh suatu faktor A berubah pada saat taraf faktor lain B berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.